Pemirsa, mari saksikan saya dengan Pak Susanto Jaya dalam perbincangan kita kali ini. Oke, kita lanjut lagi nih Pak Susanto. Pak, untuk perjalanan ini, perjalanan karir Bapak maupun perjalanan personal Bapak itu kan panjang ya ceritanya, dan untuk mencapai sebuah kesuksesan itu juga pasti mungkin ada banyak waktu yang tersita. Gitu. Bagaimana sih Pak Bapak membagi waktu antara keluarga, kehidupan pribadi Bapak, personal Bapak, dan juga dengan pekerjaan atau perjalanan karir Bapak ini? Saya senantiasa mencoba suatu keseimbangan antara kepentingan perusahaan tempat saya berkarir dan juga keluarga di mana saya membina kehidupan, dan juga kepada kehidupan rohani gitu ya. Nah, tetapi saya punya suatu rumus bahwa kepentingan umum atau kepentingan yang lebih heroik itu lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Nah, kecuali dalam keadaan emergency. Ya, jadi artinya selalu kita di perusahaan saya selalu tekankan bahwa kita pentingkan dulu kepentingan umum yang besar, baru kemudian setelah itu tercapai baru kepentingan pribadi. Nah, disitulah suatu kayak ada balancing, gitu. Balancing ya. Pak, apa sih yang membuat Bapak tertarik untuk memimpin Metrodata? Oke, sebelum saya memimpin Metrodata, mungkin saya ceritakan lanjutan bagaimana saya menjadi pemimpin gitu. Setelah saya bergabung di Metrodata Group tahun 97, kemudian tahun 2000, seingat saya tahun 2000, Metrodata melakukan rights issue. Nah, pada saat itu saya dipromosikan menjadi division manager. Jadi treasury division manager, dan sekaligus merangkap sebagai corporate secretary dan investor relations untuk membawa Metrodata rights issue tahun 2000. Nah, jadi naik satu jenjang lah. Saya kira Metrodata kan habis jenjangnya division manager tinggal jadi direktur anak perusahaan atau direktur daripada perusahaan terbuka sendiri kan gitu. Nah, saya setelah dipromosikan itu juga berkarir, saya banyak belajar, report langsung pada presiden direktur karena kita tidak ada direktur keuangan saat itu. Yang saat itu kosong lah, cukup lama Metrodata dari saya kira tahun 98 sampai tahun 2007 pertengahan itu kita tidak memiliki direktur keuangan praktisnya gitu. Jadi artinya division manager tuh acting sebagai direktur keuangan, kira-kira report langsung pada presiden direktur gitu. Nah, saya melihat di Metrodata ini kita melakukan persaingan cukup bebas, sehingga kita itu sangat dituntut oleh suatu kemampuan dan juga proaktif. Jadi kita tidak bisa menunggu keputusan yang dibuat oleh atasan atau dibuat oleh katakanlah owner, karena owner tidak membuat keputusan terhadap bisnis sehari-hari gitu kan. Nah, kemudian saya belajar banyak, juga saya sempat diberi training di NUS Singapura untuk 2 minggu saya kira. Kemudian saya banyak berhubungan dengan para prinsipal luar negeri, kita adakan joint venture ya. Nah, tiba saatnya tahun 2007 terjadi regenerasi di mana presiden direktur Metrodata saat itu Pak Lesan Limanarja yang sudah saya kira berkarir hampir lebih dari 20-30 tahun, nah saya nggak ingat persis, itu tiba masa pensiunnya gitu ya. Jadi kita mencari direksi baru, waktu itu dipilihlah Pak Kusnadi Sukarya yang dahulunya pernah berkarir sebagai direktur Metrodata, kemudian menjadi direktur marketing di Excel Komindo gitu. Nah, saat itulah tiba saatnya diangkatlah seorang direktur keuangan, dilakukanlah seperti beauty contest, dites, ada assessment center lah. Nah, saat itu kebetulan saya terpilih jadi untuk menjadi CFO Metrodata tahun 2007. Nah, kemudian setelah 3 tahun, karena Pak Kusnadi Sukarya itu sebagai presiden atasan saya yang sangat saya hormati, termasuk Pak Lesan, saya selalu menghormati, prinsip saya selalu menghormati pimpinan yang sudah ada, baik buruknya kita selalu menghormati. Nah, beliau rupanya menyelesaikan kontraknya selama 3 tahun. Nah, tiba saatnya untuk mencari direksi yang baru. Kemudian kelihatannya dari pemegang saham pengendali melakukan assessment kembali kepada saya dan juga mungkin kepada yang lain, saya juga nggak tahu persis, dan saya diminta untuk menjadi CEO dari Metrodata. Itu suatu kejutan bagi saya. Kenapa? Karena saya tidak mengusulkan diri dan juga tidak minta diusulkan, atau mungkin saya sudah melakukan persiapan
saya pribadi karena memang saya bersifat profesional menjadi siap untuk diangkat gitu kan. Itulah pada saat tahun 2010 bulan Mei. Jadi itu 2010. Ya, pimpinan Metrodata itu. Nah, itulah cerita bagaimana saya sampai diangkat. Nah, kenapa saya ingin apa pertanyaannya? Ingin tertarik untuk memimpin. Tertarik untuk memimpin Metrodata. Mungkin begini ya. Metrodata itu suatu perusahaan terbuka yang menjadi market leader di industri ICT, Information and Communication Technology, ya. Dan saya melihat bahwa ini dikelola secara profesional, di mana masing-masing eksekutif itu harus berkarya dan berinovasi, sehingga hanya bisa bersaing di perusahaan secara bebas tanpa adanya kita selalu mematuhi hukum dan sesuai di corporate governance lah. Nah, saya lihat ini masanya untuk apa? Saya tertarik untuk memimpin dan merupakan tantangan berat. Tantangan berat kenapa? Karena Metrodata karyawannya itu terdiri dari sebagian besar IT profesional, pinter-pinter. Jadi karena pinter dan muda, kebanyakan dari kalangan muda, jadi kadang-kadang susah diatur gitu. Nah, itu suatu tantangan tersendiri bagaimana saya mempersatukan untuk melangkah Metrodata lebih maju, lebih baik dari pimpinan sebelumnya. Nah, rupanya pada saat sebelum saya memimpin Metrodata saat itu labanya waktu itu dalam tertekan 10 miliar. Nah, sekarang setelah 3 tahun saya memimpin, kemarin tutup dengan angka 80 miliar. Saya rasa kalau dengan angka itu 3 tahun sepertinya mewakili bahwa lumayan lah itu bisa memberi suatu kepuasan gitu kan. Walaupun belum sangat berpuas diri, tapi saya merasa itu suatu anugerah yang harus saya syukuri gitu. Pak, visi dan misi apa sih yang Bapak emban untuk membawa Metrodata ini lebih berkembang? Pada saat saya diminta untuk memimpin, visi saya sebenarnya cukup sederhana, ya, yaitu saya punya visi 3 butir. Itu pertama itu memajukan perusahaan, kedua mensejahterakan karyawan, dan ketiga memakmurkan pemegang saham. Nah, visi saya itu sebulan setelah saya memimpin, ada seorang reporter menginterview saya utarakan dan ditulis dengan kode 3M. Jadi saya sendiri ini ditemukan oleh wartawan, saya lupa namanya siapa itu. Nah, jadi visi inisial 3M. 3M. Nah, 3M itu kebetulan namanya Metrodata ya gitu ya. Nah, saya sendiri tidak melahirkan nama, saya punya visi tapi yang memberi namanya itu pas sekali gitu kan. Nah, visi ini saya tidak mau diletakkan sebagai suatu pajangan belaka. Yang lebih ingin saya tekankan adalah realisasinya. Nah, mungkin sebagai contoh realisasi. Dalam rangka memajukan perusahaan kan kita berupaya supaya perusahaan kita itu diakui oleh para pelanggan, diterima dengan baik, kemudian menjadi pilihan utama bagi para prinsipal supaya Metrodata bisa mendistribusikan barang dan jasanya dan juga diakui oleh halayak umum ramai. Nah, seingat saya pada saat saya memimpin tahun 2010, ya, kalau nggak salah tahun 2011 ya atau 2012 ada sebuah majalah Fortune ya di Indonesia itu memasukkan Metrodata di ranking 85 daripada Indonesia Fortune 100 Company. Jadi perusahaan terbuka terbesar di Indonesia, Metrodata menduduki ranking 85 dan itu satu-satunya perusahaan IT. Nah, saya kira itu salah satu milestone di mana realisasi memajukan perusahaannya tercapai gitu kan ya. Nah, dalam rangka mensejahterakan karyawan memang mungkin di umum tidak begitu terlihatan, tapi di pasar industri IT mereka cukup merasakan karena Metrodata senantiasa itu menghargai karyawan dengan baik. Contoh, kalau kita melakukan promosi, kita upayakan promosi dari internal, dan selama saya memimpin terbukti statistik mengatakan promosi dari staff ke manajer, manajer ke division manager 80% dari intern. Itu salah satu kan buktian. Nah, kedua, kita juga memberikan suatu penghargaan, ada namanya formal award sama informal award. Nah, apa bedanya? Formal award itu adalah kita memberi penghargaan kepada karyawan selama setahun penuh yang berprestasi terbaik, tapi kita pilih katakanlah 5-10% dari jumlah karyawan, nggak terlalu banyak. Nah, kita namakan namanya Top Achievers Meeting. Nah, Top Achievers itu kita undang mereka, katakanlah kemarin itu pergi ke Turki dan tahun depan akan pergi ke Tokyo. Ya kan? Nah, itu
kita undang karyawan yang berprestasi termasuk pasangannya, spouse-nya. Jadi ini menurut daripada tanggapan dari pasar di luar gitu, sama dari travel agent mengatakan mungkin Metrodata satu-satunya atau salah satu perusahaan yang kalau memberi penghargaan itu termasuk mengundang spouse-nya. Di perusahaan lain kan hanya karyawan saja. Nah, itu adalah formal award. Nah, kita juga ada tools yang bersifat lebih pendek, short term, namanya informal award. Nah, informal award begini, ada karyawan yang katakanlah berprestasi khusus di periode tertentu, atau mendapatkan penghargaan baik dari para pelanggan, atau diakui jasanya dengan baik oleh internal, atau misalkan mengorbankan waktu pribadi yang cukup banyak, tapi menghasilkan suatu kepuasan di para katakanlah partner, bisnis partner atau prinsipal. Nah, kita bisa berikan penghargaan informal award. Biasanya hari ini kita berikan dalam bentuk logam mulia. Ada yang 5 gram, ada yang 10 gram, ada yang 15-20 gram. Tapi tidak hanya itu, boleh saja mereka memilih atau atasannya yang mengusulkan diberikan suatu kayak produk bergengsi, gadget kayak katakanlah BlackBerry, iPhone, atau iPad, atau Samsung Galaxy. Nah, itulah tren yang disukai oleh para eksekutif karyawan Metrodata. Nah, itulah bentuk formal award, informal award, ada promosi internal, dan kita juga memberikan suatu penghargaan kepada yang menjadi innovator of the quarter sama innovator of the year. Ini baru dicanangkan mulai tahun lalu. Saya kira ini bagian daripada mensejahterakan karyawan sekaligus perusahaan mendapatkan manfaat karyawannya inovatif, kan gitu. Nah, itu adalah saya anggap realisasi. Kita nggak cerita apa teori janji gitu kan. Nah, bagaimana dengan rangka memakmurkan pemegang saham? Jadi seingat saya, sewaktu saya sebelum memimpin itu Metrodata kalau membagikan dividen itu Rp1 per saham terakhir tahun 2010 katakanlah ya. Itu jadi kalau kita punya 2 miliar saham katakanlah, berarti kita bagi dividen 2 miliar. Nah, setelah saya memimpin, laba naik, saya bagikan dividen nggak tanggung-tanggung 4 kali lipat. Jadi 4 kali Rp1, jadi Rp4 per saham. Nah, tahun depan kita rencanakan untuk tahun ini kita rencanakan untuk diusulkan menjadi Rp5 per saham, jadi 5 kali lipat. Dalam waktu 3 tahun, saya kira itu lumayan lah. Jadi artinya perusahaannya bertambah maju, karyawan juga ikut bertambah kesejahteraannya, pemegang saham diharapkan bertambah kemakmurannya. Jadi nggak pernah puas, tapi bertambah selalu gitu. Nah, itu kira-kira 3M efektif gitu kan. Nah, saya harapkan itu para insan Metrodata meneruskan visi saya itu sampai kapanpun, karena saya anggap visi ini universal dan baik bagi semua orang. Pemirsa, saya akan lanjutkan perbincangan saya lagi dengan Pak Susanto Jaya setelah yang satu ini.